Halo Sobat Pajak, selamat datang di channel Golden Tax Consultant. Di episode kali ini, kita akan membahas tuntas pajak penghasilan atau PPH, khususnya pasal 21-25. Banyak yang bilang pajak itu rumit, tapi tenang, setelah ini kita akan bahas tuntas biar kita semua paham. Yuk, simak sampai akhir. Apa sih sebenarnya PPH itu? Gampangnya, PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kita terima dalam 1 tahun pajak. Penghasilan ini bisa berupa gaji, keuntungan usaha, sewa, bunga, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita fokus ke PPH 21-25. Apa sih bedanya? Kita mulai dari PPH pasal 21. PPH 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, dan sebagainya. Lalu, siapa sih yang kena PPH 21? Apakah semua yang bekerja? Jawabannya, iya, hampir semua kita yang bekerja dan menerima penghasilan. Bagaimana cara menghitungnya? Tentunya ada rumus untuk perhitungannya. Secara sederhana, penghasilan bruto kita dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran BPJS jika ada, lalu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, sisanya dikalikan tarif pajak progresif. Jangan khawatir, nanti ada contoh sederhananya. Agar kita semua lebih paham, kita lihat contoh sederhana. Misalnya, kamu seorang karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya-biaya dan PTKP, misalnya 54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang. Penghasilan kena pajaknya setahun adalah 6 juta. Nah, dengan tarif pajak saat ini, PPH 21 kamu setahun adalah 5% dari 6 juta, yaitu 300.000 atau 25.000 per bulan. Ini gambaran kasarnya ya. Selanjutnya ada PPH pasal 22. Pajak ini dikenakan pada saat pembayaran atas penyerahan barang oleh bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, dan badan-badan tertentu. Selain itu, PPH 22 juga dikenakan atas kegiatan impor barang. Jadi, buat para pengusaha yang melakukan impor atau bertransaksi dengan instansi pemerintah, penting nih paham pasal 22 ini. Sekarang kita bahas PPH pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan. Biasanya, pihak yang membayar penghasilan ini akan langsung memotong PPH 23. Misalnya, kamu menerima royalti atas buku yang kamu tulis. Penerbit akan memotong PPH 23 sebelum mentransferkannya ke penulis. Bagi kalian yang punya penghasilan dari luar negeri, perlu tahu soal PPH pasal 24 nih. Pasal ini mengatur tentang keringanan pajak atas penghasilan yang telah dibayar di luar negeri. Tujuannya, agar pajak ganda tidak terjadi. Ada batas maksimal kredit pajak yang bisa kamu manfaatkan. Yang terakhir adalah PPH pasal 25. PPH pasal 25 ini adalah pembayaran angsuran PPH dalam tahun berjalan. Biasanya, wajib pajak badan atau perusahaan dan wajib pajak orang pribadi yang punya usaha akan membayar PPH 25 setiap bulannya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak di akhir tahun. Besarnya angsuran biasanya dihitung berdasarkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun sebelumnya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis PPH ini, gimana sih cara melaporkannya? Sekarang, pelaporan pajak sudah semakin mudah dengan adanya DJP online.
kalian bisa membuat akun, mengisi SPT secara elektronik, dan membayar pajak secara online juga. Untuk PPh 21, biasanya perusahaan yang akan melaporkan dan membayarkannya untuk karyawan. Tapi, untuk PPh 25 atau pelaporan SPT tahunan, kalian perlu melakukan sendiri atau dengan bantuan konsultan pajak. Perlu diingat, segala hal tentang PPh ini diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik dan taat pajak, wajib untuk memahami dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ada kesulitan atau kebingungan, jangan ragu untuk mencari informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau berkonsultasi dengan ahli pajak. Dan kenapa sih kita perlu memahami PPh ini? Selain kewajiban sebagai warga negara, pajak yang kita bayarkan juga berkontribusi besar dalam pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemerintah lainnya. Dengan membayar pajak dengan benar, kita ikut serta dalam memajukan Indonesia. Nah, Sobat Pajak, itu tadi ulasan lengkap tentang PPh 21 sampai 25. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang pajak ya. Jika kalian merasa kesulitan dalam mengelola pajak pribadi atau bisnis kalian, jangan khawatir. Di Golden Tax Consultant, kami hadir sebagai solusi terpercaya untuk semua kebutuhan perpajakan kalian. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak, perencanaan pajak, hingga pelaporan pajak yang efektif dan efisien. Kunjungi website kami di www.goldentaxconsultant.com atau hubungi kami melalui 0838 3040 8999. Kesuksesan bukan hanya soal angka, tapi juga kepatuhan. Urusan pajak yang tertib membuat bisnis Anda lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Gimana Sobat Pajak? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Golden Tax Consultant untuk informasi menarik lainnya seputar pajak dan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!